serta kepada Allah SWT tidak panjang lebar kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala aidan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sempat, nikmat yang sering dilalaikan orang. Lah sibuk baru kita ngomong la ilaha illallah, ini nak dikerja, itu nak dikerja. Nah, makanya orang Rejang punya prinsip don't wait tomorrow, can do today. Itu dari rumah tadi aku ngapalnya tuh. Yang kedua, kesehatan. Lah sakit, baru kita sedang sakit tuh. Kalau sehat, kalau nak kasih tuh, nak kasih. Yo, kata orang rumah, sehatkan dulu. Yo, ke masjid kelak. Yo, oh tahu mati. Sempat lagi. Jadi ada kesempatan, ada sehat tuh, berangkatlah. Pakso-pakso kan tidak apa-apa. Ada pahalanya sembahyang terpaksa Pak Ustaz, maling terpaksa ada dosa. Di sholat terpaksa juga ada pahalanya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minggu ketiga untuk saya kan. Minggu kedua kemarin urgensinya takwa. Minggu yang ketiga ini 13 keutamaan takwa. Amma diselesaikan pagi ini sampai asar Pak. Jadi batas ini batas mana selesainya, selesai 3 atau 4 jadilah gitu. Kita bahas dulu pertanyaan yang masuk. Sejak dan jawab pertanyaan ini, ada baik pertanyaan masuk ke TikTok. Nanti jawabannya bisa juga disimak di sosial media. Yang pertama, sebenarnya penguburan ari-ari itu macam mana Pak Ustaz? Nah tuh. Rupanya lain daerah, lain cara. Aku ni pening, kata penanya ni. Kata mak cak ini, kata meru cak ini. Kata rumahku kubur kalah. Yang mana yang benar? Kalau orang Jawa Pak, sudah dikubur tuh malam dipasang lampu. Itu. Nah kalau kita daerah lain lagi ya. Jadi kalau dalam tuntunan Islamnya, ari-ari itu bukan bayi, tapi sesuatu yang keluar mengiringi bayi. Ya. Jangan diistimewakan seperti bayi. Tidak ada tuh sama dengan darah kotoran yang lainnya. Tapi memperlakukannya secara bijak, ada tuntunannya. Pertama, dicuci, dibersihkan. Boleh mencucinya pakai garam yang kasar dengan jeruk. Pedih Pak Ustadz, itu bukan orang. Itu bukan bayi ya. Nah, kalau nyiksa bayi dia ada kaitannya tuh. Sesudah itu diikat dengan kain putih ya tuh. Dibersihkan, diikat dengan kain putih, kemudian masuk ke dalam kendi kalau ada kendinya atau ada tempat yang lain. Lah bingung nyari kendi tidak ada, tuh. Tidak ada orang jual lagi misalnya. Iya, dengan kain putih itu baik cukup, tidak ada tempat itu. Digali galian yang cukup dalam, gunanya supaya tidak digali oleh anjing atau hal-hal yang lain. Kemudian
ditimbun sambil nguburnya tuh tetap bismillahirrahmanirrahim dan cukup dengan salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu tuntunannya dalam Islam. Tidak ada lebih daripada itu. Itu jangan pula hari-harinya tuh dikeringkan, nanti kalanya apa sesak napas minumi air rebusan itu bukan obat, tambah bengeknya kelana. Tuh yang pertama. Nah yang kedua, ada pertanyaan, macam mana kalau imam tidak baca doa iftitah, makmum baca lah. Misalnya sholat tarawih, imam ndaknya yang versi 22 atau versi 44, Allahu Akbar, tidak ada jeda, bismillahirrahmanirrahim. Berarti imam tidak baca doa iftitah. Makmum tidak baca, tidak apa-apa. Doa iftitah ini sunnah. Dalam sholat wajib pun tidak dibaca, tidak apa-apa. Tapi kan kita sholat wajib, yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli, itu sunnah galo, tapi kita bacakan galo. Yang wajib itu rukunnya tuh, sujudnya itu yang wajib, rukuknya itu yang wajib, bacaannya tuh galo. Kalau dalam kondisi kita sedang sholat, ada orang minta tolong-tolong, itu tidak usah kita baca, percepat gerakannya. Allahu Akbar, kata imam, ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tolong, kata orang, tolong. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung ke sujud. Tidak usah dibaca ini subhana rabbiyal a'la. Tolong. Siapa tahu orang itu kan butuh pertolongan, yang kita percepat, tidak apa, tidak usah dibaca itu tuh, ambil rukunnya aja. Nah, dalam kondisi itu. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, apa dibaca kok sujud terakhir itu lamonian? Inilah sering kita bahas ini. Kami membaca apa? Sujud terakhir, sholat wajib, sholat sunnah. Kata Bin Bas, ulama terkenal itu, yang dibaca itu doa. Setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, doanya tuh ada 3. Dan tidak mesti ini doanya, boleh doanya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kasih kami wafat dalam kondisi husnul khotimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kasih kami rezeki tobat nasuha sebelum maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini, wahai yang membolak-balikkan hati, untuk senantiasa istiqomah di agamamu. Nah itu doanya. Wah aku tidak hafal Pak Ustadz. Tidak apa-apa, caranya imam belum bangun, kita subhana rabbiyal a'lanya itu ditambahkan 2 biar dia ganjil. Misalnya imam belum bangun, tambahkan 2 jadi 5. Imam belum bangun, tambahkan 2 lagi jadi 7. Imam belum bangun, tambahkan 2 lagi 9. Imam belum bangun, coba diintip dikit, masih ada imam depan tuh. Ya, salamonian ya dana. Ya. Itu. Jadi itu saja. Kalau hafal doa ini, kalau Bin Bas memang sangat menganjurkan doa. Kan artinya baik dan singkat doa. Itu pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk materi kita 13 keutamaan takwa. Kita awali dengan satu kisah. Judul kisah ini laki-laki yang lugu tapi soleh. Ada murid Syekh ini, satu laki-laki dari antara itu tuh, dia lugu tapi pintar. Lugu nih, polos apa adanya.
Kalau saya pernah cerita ini anggap belum pernah. Nah, kalau pernah juga anggap juga belum. Syukur-syukur belum pernah. Ketika selesai materi oleh Syekh itu, Syekhnya ngomong, kalian sudah boleh pulang ke rumah masing-masing. Pelajaran dah selesai. Tidak cak dulu pakai wisuda, pakai apa namanya perpisahan. Tidak. Hanya pesan saya dua. Pertama, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayhati hasanatan huha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa di mana saja berada, dalam kondisi apapun. Yang kedua, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh, orang baik. Yang kedua, pesan saya, jangan pernah meminta-minta. Kan orang berilmu meminta-minta, habis harga dirinya, tidak ada lagi nilai dirinya. Maka apapun pekerjaan orang tua kalian, lanjutkan. Kerjakanlah itu. Dah balik. Lanang polos tadi balik juga dia. Ngomong dengan maknya. Mak, apa kerja bak dulu? Tidak usah nanya-nanya kata maknya. Karena dipaksakan terus dan ini wasiat dari syekhnya. Ya dia omong maknya, maling bak kamu. Nah dia belajar maling. Ini kan wasiat dari kiai. Macam mana cara maling, teknis melompat, macam mana cara itu. Dia pelajari, orangnya pintar tapi polos itu. Amanah guru ini kan luar biasa gitu. Nah, ketika dia mampu maling menurut dia coba praktek ke rumah tetangga. Lama baru dia sadar, oh jangan zalim dengan tetangga ini berdosa. Pindah rumah anak yatim, oh iya bahaya. Nah, pindah ke rumah orang kaya yang tidak dijaga, yang kamarnya banyak. Karena dia paham di mana strategi maling, macam mana orang kaya nyimpan harta, tahu dia masuk ke suatu kamar dan kemudian dia tahu kamar itu tersimpan harta, duit. Dia tidak maling seluruhnya. Ternyata dia sadar orang kaya ini tidak pernah bayar zakat. Maka dia hitung zakat malnya selama 6 tahun. Weh banyak nian duit atau saking kebanyak khusus dia ngitung 2,5% dari sekian banyak itu dipisah-pisahkan, tidak sadarlah masuk subuh. Akhirnya dia semayang qabliyah subuh, sedang qabliyah subuh ini bangun yang punya rumah. Terkejutnya nengok di kamar harta itu ada lampu kecil. Tengoknya duit berserak, emas berserak, ada tumpukan kecil, ada tumpukan besar. Astaga, maling. Tengoknya lagi semayang maling ini. Lanang ini kerja. Begitu selesai, kau malingnya? Kelak dulu, katakan. Ambillah wudhu, semayang dulu lah. Kelak lang hijau itu tuh. Kau siapa? Kelak dulu, habis semayang. Kelak kita cerita. Semayang, kata maling tu bapak imam. Ngapa pula aku imam? Bapak tuan rumah. Tak boleh aku ni. Kalau bunuh lanang kelak. Semayang, tak usah takut kan. Semayang, agak buru-buru dikit. Assalamualaikum, assalamualaikum, zikir dikit tanya. Kau siapa? Aku anak si Anu. Nah kan. Bak kau ni pemalingnya, kau nak maling? Rencananya yo katanya. Nah aku tadi teringat bapak ini tidak pernah mengeluarkan zakat mal. Yang ku hitung tu zakat mal, yang tidak ku ambil tu zakat mal. Itu bukan hak bapak. Lah hak siapa? Hak fakir miskin orang model kami ini, hak-hak anak yatim, hak-hak orang-orang miskin di situ. Memangnya ngapo? Wah ada dalilnya. Husmin amwalik. Sodakotin tutahhirukum wa tuzakkim bi, ambil bila perlu pakso. Kalau tidak mengeluarkan itu dalil ayat. Nah terus kalau aku tidak, bapak ngerti tidak setrika. Betul gosok, yo kening bapak digosok, punggung bapak digosok, perut bapak digosok. Ini ngapo? Dengan otak bapak mikir, dengan punggung bapak bekerja, dengan perut bapak simpan. Tidak digosok ini, digosok kelak. Oh jangan katanya, itulah makanya dikeluarkan. Itu zakat. Dari mana kau tahu hitung-hitungan? Cek dewe kelak itu tuh. 2,5% dari total harta bapak. Diceknya pakai hitung-hitungan pajak juga. Nepas ini nah. Pintar kau ni berarti. Lah iyalah katanya. Maling bodoh bigal katanya. Bangunnya bininya kalau mau bu panggil anak gadis tuh. Panggil. Datang anak gadis itu kan. Kalau betul nak belum? Belum katanya. Aja dah, kita nguruskan nikah dengan anak aku katanya. Serius katanya kan? Nah, serius lah, kau ngurus harta kami ini.
Tidak usah lagi kamu yang maling, inilah kerja kamu ngurus harta. Nah ternyata ketakwaan itu di mana baik kita bawa, itu membawa hikmah. Walaupun dibawa ke maling. Tapi ini jangan dipraktekkan. Satu, belum tentu kita setakwa ini. Yang kedua, belum tentu yang punya rumah itu punya anak gadis. Itu nah. Nah itu, jadi ini tentang betapa takwa itu kemanapun dibawa, membawa kepada kebaikan bagi orang yang bersangkutan. Maka saya awali dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masing-masing kita ini sudah Allah titip dengan dua hal. Sudah kami ilhamkan fujur dan takwa. Fujur itu dari kata fajar. Sekarang ini waktu fajar ini, batas antara malam dengan siang. Kalau fujur itu melampaui batas. Kalau orang Jawa ada UA-nya. UA tuh misalnya panjang nian tuh wow banget itu UA-nya tuh. Kalau cantiknya wayu tenan itu. Kalau rejang tlumo jako. Panjang tlumo jako. Kalau Bengkulu igo, besar igo, manis igo, masin igo. Segala yang pakai igo itu tidak lemah. Masin igo pahit, manis igo tidak enak lagi di lidah. Melentik igo, tidak tuh. Bengkok itu pujur, artinya sifat pujur ini sifat yang tidak baik. Yang kedua, takwa. Takwa itu taat patuh kepada Allah, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itu takwa. Tapi kalau disingkat, dikasih kepanjangan, takwa ini kurang bagi. Takwa itu takut sama yang tua. Yang punya bini satu itu takwa, kan? Termasuk aku. Takut kepada yang tua. Nyuado di belakang tuh. Nah, apa urgensinya sudah kita sampaikan. Apa keutamaan takwa itu bagi kita? Ada beberapa catatan. Yang pertama, kita ambil dari buku Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Ad-Dawsari. Tidak usah beli bukunya, ada di catatan sini. Pertama, takwa adalah menuju hidayah. Hidayah itu petunjuk. Kalau hidayati bini orang. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan furqan. Furqan itu pembeda, baik buruk, halal haram. Kemudian lurus bengkok. Dan kami jauhkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Hidayah itu sulit, Pak. Tapi kalau hidayah itu sampai, tidak telawan dengan kita. Contoh Irene Handono. Terbaca Al-Quran terbalik. Kita kan dari kanan. Baca buku-buku tuh. Nah Al-Quran kan bacanya, dan kita biasa baca buku dari kiri, Al-Quran dari kanan. Ketika dia sebagai orang Indonesia belum masuk Islam, membacanya dari kanan. Terbacalah Qul Huwallah. Dari situ dia mulai katakanlah bahwa Allah itu satu. Itu. Yang kedua Yahya Waloni. Ustadz ganas garang belago jadi melawan lanang tuh. Ini kan karena hidayah. Nah kita ini dari kepuyangan dulu Islam ini. Berarti hidayah lah luar biasa masuk. Tapi walaupun seperti itu, karena lah terbiasa Islam ini, bawaannya slow baik. Orang ke masjid berangkat juga. Orang lakamat baru sampai itu. Melepas utang baik. Nah begitunya sedang sholat, orang kamat ngamuk itu. Tak nengok. Orang masih sholat, ngapu mang? Orang sholat.
Langsung komat, lah sawah dewe. Itulah berbunyi katanya. Cemano kalau ketemu cak itu Pak Ustadz, kata Adi Hidayat, kalau kita sedang sujud terakhir, sempurnakan. Nah, tidak usah buru-buru, sempurnakan sujud terakhir kita, baru tahiyat akhir. Tapi kalau baru ruku rakaat pertama, berhenti. Tidak usah sholat lagi. Karena ngapa? Hukumnya ditengok. Subuh itu wajib. Qabliyah subuh itu sunat. Ini sama-sama sunat Pak. Tengok tingkatannya. Sunat muakkad atau sunat biasa. Tahiyatul masjid itu sunat muakkad. Sebelum maghrib itu sunat biasa. Sebelum isya itu sunat biasa. Itu. Jadi itu perbandingannya. Jadi kalau kita lagi sholat sunat qabliyah subuh. Baru rakaat pertama bangkit dari ruku misalnya. Orang komat. Sibuk loh kita sembahyang buru-buru. Yang itu tidak sempurna kelak. Yang subuh juga tinggal. Kadang-kadang kan orang tidak nengok lagi ke belakang. Apalagi ibu-ibu kan. Tertutup tirai model itu. Tidak tahu kalau orang lagi salat. Jadi ini. Hidayah itu petunjuk bagi kita. Macam mana kita bisa ada orang dapat hidayah. Karena sakit. Bangun dari sakit itu. Hai katanya matinya tidak ndeloka waktu sakit kemarin. Apa dibawa orang yang makan itu yang datang tuh galau katanya. Aku sebuah dan tercicip sebanyak itu kue dan buah tegalau nian. Depan aku nian yang makan katanya. Aku sakit. Nah kini kata nak aku makan galau nak ibadahnya. Mendengar azan tuh netes air mata aku. Ngapo? Selang bersusun. Masuk ke dalam ruang operasi, senyap, matinya. Nah, kini alhamdulillah masih hidup. Itu hidayah namanya. Itu. Pernah dulu Pak, orang Bengkulu di pejabat koma Pak, berhari-hari, berminggu-minggu. Tahu-tahu sadar dengan komanya tuh. Siuman, dia mau minta tolong panggilkan bini aku katanya. Dipanggil bininya. Nangis bininya. Ya Allah ya katanya kan alhamdulillah. Ingatkan ya ingat ma mohon maaf. Iyo katanya kan. Suruh yang lain keluar ma kita nak ngomong berdua. Apa itu kan? Keluar yang lainnya itu kan ngomong berdua. Dia ngomong, ma maafkan papa. Ada apa? Sebenarnya papa sudah nikah siri. Katun, ini jujur Pak, cerita kisah nyata. Di Bengkulu nih rumah saya M. Yunus kejadiannya. Jadi kata istrinya, ya tidak apa-apa. Kondisinya baru bangun dari koma kan. Kalau dia kan koma lagi nih lah. Kalau batas koma, kalau batas titik selesai. Sudah nyon cerita itu sehat. Lanang nih, laju tidak cocokan lagi. Dengan cerita itu bertahun-tahun aku melihara sakit, aku pelihara kalau ada yang besuk kemarin katanya. Akhirnya ribut dengan yang tua tuh. Tidak lama sudah tuh matinya dia. Nah, itu kisah nyata Pak. Apa artinya hidayah, petunjuk bagi Tina itu. Berarti ada saingan selama ini. Macam-macam bentuk. Hidayah itu ada yang karena jatuh bangkrut misalkan nangis ya Allah tidaknya ada guna harta begitu pernah kejadian itu tapi bukan di kita Pak di Jeddah banyak kisah di Jeddah nih. Orang kaya nih orang dia nah tuh balik dari kerja dia tengok ada orang jual anggur pinggir jalan dia tanya manis dah manis Pak. Saya belilah 3 kilo. Dibelinya anggur 3 kilo. Sampai ke rumah. Dia suruh istrinya cuci. Ditaruh di meja makan. Dia sholat. Selesai sholat. Makan. Selesai makan. Nanya anggur tadi. Kata bininya. Habis. 3 kilo tuh habis. Iya siapa makan? Lah anak kamu tuh lah. Anaknya 2. Lah besar-besar. Bujang-bujang. Balik dia. Pelit gak itu sebenarnya? Dia tanya tanah, di mana tanah kosong nak bangun masjid. Nah, kata orang tumben gak ini? Dikasih orang itu tanah, dibangunnya masjid
setengah dari hartanya untuk masjid itu. Sebagai diwakafkan itu tuh. Orang kaget, ngapo? Wah, katanya, aku beli anggur 3 kilo. Begitu aku sudah sucikan dan sebagainya, ndak aku makan, habis makan. Sebiji tidak ditinggalkan. Anak aku masih hidup, banyak tidak peduli dengan aku. Apalagi kalau aku mati, gitu kan. Nah itu kan hidayah. Gitu. Nah ini kondisinya tentang hidayah. Jadi yang sulit itu hidayah. Tapi harus kita cari. Gitu. Ada orang sholat belum, puasa tidak, entang mati. Ay, katakan, alang kegerut lanang ini. Sembahyang tidak, puasa tidak, mati. Itu orang gerot itu. Kalau preman di terminal belum gerot, itu gerot. Lawannya preman malaikat di bawah itu. Yang kedua, takwa adalah kunci ilmu. Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kita ni butuh ilmu. Maka itu Rasul sampaikan, talabal ilmi faridatu ala kulli muslim. Wajib bagi kita, Pak. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai ke pagar alam. Lahat itu kan dekat situlah. Pagar alam. Ini mana itu? Ali bin Abi Thalib ditanya tentang masalah ilmu dengan harta. Woi, tidak habis-habis jawaban Ali. Itu pintarnya Ali itu. Apa beda ilmu dengan harta? Kalau ilmu itu menyelamatkan kita. Harta itu bisa mencelakai kita. Apa beda ilmu dan harta? Ilmu dibagi tambah banyak, harta dibagi tambah habis dia. Apa beda ilmu dan harta? Harta itu ada zakatnya, ilmu tidak ada zakatnya. Apa beda ilmu dengan harta? Dengan ilmu pacak nyari harta, dengan harta belum tentu pacak nyari ilmu. Apa bedanya ilmu dengan harta? Dengan harta bikin orang menjadi sombong, dengan ilmu bikin orang jadi tawadu. Tidak habis-habis jawabannya tentang kebesaran ilmu. Maka Ali mengatakan, kalau ada orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya akan jadikan dia guru. Betapa ilmu itu penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia ini dengan ilmu. Pernah saya ceritakan kan, urusan batu baik, yang tukang pecah batu sebesar-besar tiang itu paling bergaji 500 satu kubik. Itu pun tidak sampai. Tidak sampai rasanya. Paling sekitar 200 lah sekibik itu. Mecahkan batu sebesar-besar tiang masjid kita ni, itu paling tidak butuh 3 sampai 4 hari. Taruhlah 2 hari, berarti 100 gajinya per hari mecahkan batu tu. Nemon pakai tukul besar tu ngayunya, tang gitu kan. Butuh tenaga. Yang itu tukang pecah batu. Tapi yang tukang batu, yang nyusun bata 250 gajinya sehari. Itu kerja di jam 9, jam 4 balik gitu. Itu yang tukang batu. Yang ngambil batu ginjal 5 juta 10 menit. Lah iya, urusannya batu kan tuh. Tapi beda ilmu. Itu batu. Sama urusannya batu karena ilmu. Akhirat juga. Oman adalah akhirat pahalanya kalau mau akhirat dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini memudahkan kita segalanya. Saya mohon maaf, kalau orang rumah Bali, saya paksa masak menu manual, Pak. Ada magic jar ini ditekan itu, nah dipecek ini lah berhenti kita masak segoni. Kenapa? Karena ada ilmunya. Karena apa? Ada alat yang bisa mengurangi kadar apa namanya gula di nasi itu. Kita ini kan makin tua, makin rawan. Itu. Nah, kondisi seperti apalagi kalau kurang olahraga. Tapi kalau kita olahraga, kata orang, gulanya bisa menurun, yang sakit-sakitnya bisa karena keringat kita keluar lewat itu. Nah, maka perlu olahraga. Itu. Apa baik olahraga? Tidak apa-apa. Berlari sini 100 keliling, berkeringat juga, tidak berkeringat juga, tanda kita sakit itu. Yang ketiga, takwa adalah cahaya yang menerangi jalan menuju Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain mir rahmatihi wa yaj'al lakum nura
tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua bagian itu maksudnya dunia akhirat, baik buruk dan sebagainya. Ini tentang cahaya yang menerangi jalan menuju Allah. Kecil urusannya cahaya menuju Allah ini, misalnya baca membaca doa, baca mimpin yasin, baca mimpin tahlil baik di dusun itu akan menjadi cahaya bagi kita. Kita belum sampai lah sangkup pantauan aman kata selatan tu kan. Lah hadir galau yang dipanggil tadi. Sudah, ayolah kita masuk. Yang baca doa belum sampai. Tadinya lagi mandi. Tunggu dulu. Begitu dia sampai baru baca doa. Dan hebatnya sekedar baca doa begitu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, doa dah selesai, silakan makam. Diawali oleh Pak Imam yang baca doa tadi. Tidak bergerak dia, tidak bergerak orang, tidak berani orang. Itu kira-kira gitu kan. Sekedar bisa baca. Ini kan cahaya bagi kita. Nah sekarang ini alhamdulillah kita tidak tahu Al-Quran ini, tapi Adi Hidayat menerangkannya dengan bahasa yang mudah kita mengerti. Kalau Quraisy Shihab kan banyak nya. Adi Hidayat tidak banyak boleh jadi. Itu kan Quraisy Shihab kan itu. Karena aku sering. Tapi Adi Hidayat tegas, dicampurkan dengan hadis model ini, mudah kita ngerti. Ada juga humor-humornya berkelas Adi Hidayat itu. Sampai dia ngomong kalau tidak kini, kapan lagi? Kalau tidak sekarang, itu kan kita jadi terpecut dewek dengan ini cahaya bagi kita untuk hal-hal yang demikian. Jadi luas sekali. Kalau yang tidak tegas itu tadi Yahya Walani, Abdul Somad itu dah ada yang hijau-hijau orang luar biasa tentang itu. Nah, kita juga seperti itu, akan mudah kita untuk beribadah, akan mudah untuk kita apa aja Pak ilmu ini. Apa aja dengan kita bertakwa ini akan mudah kita mendapat kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu dari sumbernya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar setiap permasalahan yang ada. Sebenarnya masalah itu tidak ada. Kita yang bikin masalah itu menjadi ada. Ngapo? Galak mikirkan yang tidak ada. Galak mikirkan masalah. Terlalu mikirkan masa depan. Apa tidak perlu mikirkan masa depan Pak Ustadz? Yang harus kita ketahui bahwa masa depan itu tidaknya pernah mikirkan kita sama sekali. Itu. Kita itulah yang mikirkan dia. Itu. Jadi kita pikirkan itu sekarang. Jalani. Waktunya subuh akan lurus kelak masa depan kita. Kalau kelak nak subuhnya, kalau kita masih hidup, itu. Lagi sempat beribadah. Lagi sempat silaturahim lah. Karena sekarang yang ada. Kalau masa depan kita tidak tahu, entah kita masih lusuh. Itu. Memikirkan lebaran yang 10 hari lagi. Itu. Masih lama 10 hari itu. Mikirkan macam mana, ngapo? Lumian ada bayangannya. Lebaran. Bayangan apa? Kue, nak ngecat rumah, nak apa namanya bahan, nak apa ya Allah yuk. Serius ayo tuh, serius. Maaf yuk, aku walaupun kuli harian suami, alhamdulillah. Baju lebaran lado, kue lado, kemudian segala untuk oleh-oleh, untuk mertua, untuk orang tua, ada galau. Cacam, elok laki kamu, alhamdulillah. Hanya batan pembelinya yang belum ada. Kempul. Artinya nyidak renyeng. Apa baju lebaran lebih serak baju.
Wih, ada galau, batan pembelinya yang belum ada. Tidak adanya, bingung. Nah, kita bingung. Kalau tidak ada kue lebaran, tidak usah bingung. Satu Syawal tuh open situ, haus sini, haus situ, open situ. Open house maksud saya. Iya. Lah datang baik gitu. Rumah kawan terbuka galau. Orang nak lebaran dibuka, tidak datang ditanya kawan ngapo kau tidak ke rumah aku. Nah kita datang baik. Datang ke situ, kita duduk, kawan lam buka gelo. Nah, makan katanya. Ai aku lah kenyang kata kan. Nah, sambil itu kita makan juga. Nah, dapat itu. Kalau 5 macam kuenya 5 kita makan, alah dapat kue itu. Tinggal pindah ke rumah sebelah lagi kan. Nggak usah nggak beli. Jangan sempit pikiran kita untuk hal-hal yang demikian itu. Yang ketiga, yang keempat, keutamaan takwa itu amal diterima karena takwa. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang amalnya ikhlas untuk meraih ridha Allah dengan mengikuti Rasulullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jangan riya, jangan sombong itu. Keluar dari rumah ketemu orang jalan pagi. Dari mana? Dari subuh tadi di masjid. Alhamdulillah. Sekalian dengar pengajian dan sebagainya. Kebilo lagi. Kita tidak usah lah panjang-panjangnya. Dari mana? Salat. Kata-kata ya sudah lah. Jadi seolah-olah kita nih merasa lebih daripada orang. Tidak usah. Itu riak namanya. Itu. Tidak usah pula kita cerita. Aku malam tadi apalah sebelum sahur tuh. Bingung apa nak. Nah rupanya ingat. Belum tahajud. Tahajud lah. Tidak pula. Nah anunia itu. Disuruh jadi imam 4 kali berdeham. Imam, ayah aku masih muda. Justru masih muda lah. Suara lantang. Kali tidak lemak banyak yang tua-tua nih. Tidak salah. Maju lah. Maju. Sap rapat lurus. Biar orang nengok kita ngimam. Tidak usah. Segalanya ikhlas. Macam mana ikhlas? Cak air putih itu dah. Kalau kopi kan lah berwarna, kalau teh berwarna. Ikhlas tuh cak air putih. Sego ikhlas itu makanya pahalanya besar. Tidak usah kita cerita-cerita, tidak usah kita riak tentang itu. Yang menghabiskan pahala kita seperti itu. Bersedekahlah, berbagilah, bercitalah. Sudah ngasih takjil. Aku belum giliran. Minggu-minggu terakhir. Aku tidak pakai giliran. Aku kirim terus. Orang nanya tidak. Kirim. Kirimlah. Tidak usah. Niat aku baik. Mengompori orang. Tidak apa-apa. Yang kelima. Takwa merupakan pintu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi kalian orang yang bertakwa. Pembeda kita dengan yang lain adalah takwa. Kalau derajat yang lain mungkin punya harta. Kita ini kadang-kadang galak tertipu oleh mata. Rumah besar, tanaman di depan itu luar biasa suburnya. Di belakang ada kolam renang minimalis 35 kali 125. Misalnya kan ada. Ini luar biasa. Yang kita tidak tahu nih kadang-kadang berapa utang bank kawan itu tuh. Nah ini. Sama. Jadi kita ini masing-masing beda-beda. Kalau tidak takwa, apalagi kalau yang kita salut nih orang kaya pemurah. Salutnya kita tuh.
Yang dia tanya berapa kurangnya untuk masalah pembangunan masjid. Ay banyak, kata kita. Masih butuh sikat 100 jutaan. Tolong nanti di WA kan rekeningnya ya. Rekening masjid. Begitu kita WA kan, celenteng masuk 150 juta. Serius ya? Serius 150 juta. Woi mau kasih mang gitu. Sholat dia duluan datang, nyumbang. Yang model ini bingung gitu. Kalau ada orang nak merampok, kita ngomong, nak kemana? Merampok rumah, jangan main-main. Ngapa? Kami bersandar dengan dia galau. Masjid itu dia yang bangun. Jamaah dia yang paling aktif. Langkahi dulu mayat aku kalana. Kata maling tuh, kalau terlangkah cak mana? Ya maling lah. Cak kita nanti. Itu yang kita salut. Ini kadang-kadang kayo pelit itu tuh. Masuk rumah yang kita sego beli gak? Nggak masuk rumah, sekedar satu larim itu. Itu. Apalagi miskin, idan ndak sholat, idannya ada penghargaan itu. Orang ngecek buntang nih. Ngapa ngecek buntang lah? Semayang idak itu tuh. Bangkai berjalan kata orang. Bukan berarti kita lebih elok, tidak. Tapi orang kesal. Tapi kalau kita susah tapi rajin sholat, orang jadi doa. Weh tolonglah pulau Tuhan dekat dalam hati kan. Jamaah kami yang terrajin dionilah basah lantai diopel. Kurang-kurang di masjid itu berbau WC dia bersihkan. Ketemu orang miskin modaliti bingung juga gitu Pak. Sakit dia di rumah kita datang ngapain tidak ke masjid sakit katanya. Lah ngapain tidak berobat? Hai tahulah dewe patungan gitu Pak. Nah itu kenapa ketakwaannya? Kalau kita miskin sakit tidak tahu orang bawa apa busuk tidak. Dari situ anginnya kata orang. Dia lah mati. Ngapalah tidak pernah ke masjid. Orang Pak kalau 3 kali tidak pernah ke masjid, maghrib tidak, subuh tidak, isya tidak, itu mana Pak Sianu? Entah ada. Ada yang ngomong sakit, la ilaha illallah, bezu kawan Pak di rumah sakit, tidak di rumah. Orang seperti ini, wah itu. Ini kadang-kadang kan kita banyak tidak tahu diri. Kalau kita takwa Pak, mulia kita. Yang memuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering cerita dengan mahasiswa tuh. Boleh dicari di di Google tuh kisah Mbah Pon di Pasar Beringharjo. Mbah Pon ini janda tua umur lebih dari 70 tahun. Anaknya 5 Pak. 2 di UTB, 2 di UGM, 1 di UI, non beasiswa. Dibiayai oleh Mbah Pon ini. Orang berpikir dari mana Mbah ini dapat? Dia jual gudeg di Pasar Beringharjo. Jual gudeg ya. Sampai-sampai diajak seminar. Ngomong aku lah boten ngertos ini apa niku seminar-seminar. Udah ngertinya seminar. Mbah duduk baik di depan tuh. Kalau orang nanyok lah dijawab itu. Ditanyalah, pernah punya masalah enggak Mbah? Ditanya, apa itu masalah? Masalah itu kalau Mbah mau bayaran tidak ada duitnya, niku boten masalah. Itu bukan masalahnya. Gimana Mbak? Kulo nek arep bayaran, tak gawekno gudeg sing akeh. Jaluk tulung karo Gusti Allah, ya Allah, entekno gudeg kulo. Habis besoknya ada aja yang borong gudegnya tuh. Kenapa? Dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata nih Pak. Mbah Pon penjual gudeg di Pasar Beringharjo, 5 anaknya kuliah sukses galau. Bukan di sembarang kurang tinggi. Nah itu. Jadi kalau kita bertakwa, kayo miskin itu pandangan di dunia. Pandangan Allah ketakwaan. Yang keenam, takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Kita punya ida, kayo juga tidak dibawa. Pangkat juga sebatas itu kelak. Artinya tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal ibadah kita. Pakaian yang kita pakai akan habis. 3 kali aku pakai ini, mesti ada orang ngecek. 3 kali aku nengoknya live baju itu terus. Kan jadi masalah nih. Kata kita baju baru, walaupun baju baru ganti-ganti pulau. Nah itu kita nih, cepatnya kita bosan. Makanan yang sama Pak,
dimakan pagi kala, siang, sore. Mulai kita tidak selesai lagi makan yang sama, cepat itu. Kalau istri Pak Ustadz, jangan. Jangan nyenggol-nyenggol ke situ. So bosan kayak bini. Jadi yang kita tidak habis pikir itu kadang-kadang kita ngejar yang semu yang tidak bisa kita bawa inilah. Tapi bukan tidak boleh. Ada mobil boleh dipakai pengajian. Ada pakaian yang baru, usahakan buka bungkusnya, bawa pertama ke masjid. Bila perlu jangan dicuci. Allahu Akbar. Baju baru kita wanginya, wangi dari toko tuh. Ngapa? Jadi saksi kelak baju itu kelak aku pertama kali dipakainya ke masjid, bukan ke mall begitu. Nah ini. Jadi maka itulah mungkin orang nak baju lebaran tuh karena nak jadi saksi bagi kita. Sebelum kita lanjutkan ke poin 7, ada pertanyaan batas ini karena beberapa menit lagi. Ibu-ibu? Mak ni yang ngecek dada ni. Leher kita landak putus. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sholat misalnya hari kan banyak sholat maghribnya jami misalnya kan kita mau baca sholat tarawih di Abu Nawar sampai sini sudah selesai rakaat pertama kita ikut rakaat kedua kemudian witir nah berarti kan kita juga 4 rakaat apakah kita lanjut sholat witir atau kita mundur melaksanakan sholat tarawih yang mana iya ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih itu sunnah biasa. Adanya cuma di bulan Ramadan, bukan sunat muakkad. Nah ini jarang dibahas orang. Minimal sholat tarawih itu 2 rakaat. Minimal. Dapat 2 rakaat tuh ya sudah. Tidak usah kita orang misalkan nak witir ini. Kita jangan dulu witir misalkan, nambah yang parakaan, kelak witir dewe, ada usah. Begitu kita dapat parakaan, tinggal parakaan lagi. Salatul sunnah witri, ya lah witir. Dah witir aja, kita lah dapat parakaan. Karena dia tuh sunnah biasa. Nah yang jangan sampai ini sudah isya tidak sholat rakaat, witir yang 8 kita sholat karena sudah isya tuh sunat muakkad. Yang sering saya sampaikan 12 rakaat ini usahakan jangan ditinggalkan lagi. 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Itu yang muakkad sebelumnya tuh. Sebelum asar tuh ghairu muakkad, tapi boleh. Sebelum maghrib tuh ghairu muakkad. Sebelum isya tuh ghairu muakkad. Itu yang sebelumnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Setelahnya itu 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya itu. Jadi 4 rakaat yang kita dapatkan itu bukan kita sengaja, karena itu tadi dalam perjalanan, misalnya kan kita buka bersama di situ. Nah, yang penyelenggara buka bersama itu lelet, misalnya kan kita nak makan ke rumah, persiapan dah ada. Yang ini kita nak mulai duluan, kita nih peserta, atau butuh asik ngobrol, itu tuh. Nah, akhirnya kan makan terlambat, kita ngejar isya di sini, lah tidak dapat lagi, itu tuh orang lah tarawih itu tuh. Yang model-model ini kita cukup batas 4 rakaat itu tutup dengan witir, selesai. Masih ada yang lain? Saya pikir demikian, kita masuk 16. 2 menit lagi kita akan memasuki suruk. Jadi masih ada tersisa sekitar 7 lagi dari takwa ini untuk bahan minggu depan. Sengaja setelah habis bahan ini minggu depan ada bahan lagi. Nah, itulah keutamaan takwa bagi kita, cahaya bagi kita, ilmu bagi kita, dan bekal bagi kita. Jadi, kalaupun itu jadikan rukun khutbah Jumat, memang luar biasa. Tidak segampang yang kita kira, Pak, bahwa takwa itu kadang-kadang sering
Kita lemah, Pak. Ada Azazil sebagai penutup cerita kita. Azazil ini bosnya para malaikat. Ya Allah, 120 tahun ibadah kepada Allah, tidak satu pun doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bosnya para malaikat itu. Tapi ada tulisan di surga itu. Seseorang muqarrabin yang dekat kepada Allah, akhirnya dilaknat oleh Allah. Itu. Israel bawa pasukannya, malah kita minta doa dengan Azazil. Jangan sampai kita yang masuk tulisan tuh. Didoakan oleh Azazil. Lalu Allah suruh malaikat kumpul. Akan memperkenalkan makhluk baru namanya Adam. Disuruhlah sujud kepada Adam. Nah Azazil ini ngomong, kira-kira Han dengan Tuhan. Kira-kira kan maksudnya. Ya maksud kau kata Tuhan. Ya masuk. Anak kemarin sore. Kita lah 120 tahun taat. Sujud kayak dia. Marah Azazil. Dia lupa yang nyuruh itu Allah. Itu. Tapi yang dia pahami, sujud kepada Adamnya itu. Aida katanya. Marah pula Allah. Akhirnya dikutuk. Itulah bos iblis. Yang menyesatkan Adam itu Azazil. Jangan nian ngasih nama anak Azazil. Itu. Bahaya gitu. Gitu. Jadi takwa itu tidak bisa kita sepelekan karena memang luar biasa kemuliaan kita dari derajat takwa. Demikian mohon maaf kepada Allah manapun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.